وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Masail Al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk Al-Mas'alatus Sadisah, masalah yang ke-6 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian manusia di zaman sekarang. Judulnya Al-Ihtijaju bima alaihil aqdamun duna nadhar ila mustanadihi. Orang-orang jahiliyah mereka berdalil atau berargumentasi dengan perbuatan orang-orang terdahulu tanpa melihat landasannya, tanpa melihat sumbernya. Ini sebenarnya mirip dengan permasalahan yang keempat, ya kalau nggak salah, tentang masalah taklid. Ya, sudah disampaikan oleh beliau, di antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka taklid buta kepada nenek moyang mereka, kepada tradisi nenek moyang mereka. Yaitu mereka menjadikan nenek moyang, tradisi nenek moyang adalah kebenaran yang final. Sehingga tidak mungkin apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu keliru. Maka mereka berpegang teguh dengan tradisi warisan budaya atau leluhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, yakni mengikuti Al-Qur'an, mereka enggan. Mereka menolak dengan mengatakan, "Oh enggak, kami justru tetap mengikuti apa yang telah diwarisi oleh nenek moyang kami, oleh leluhur kami." Itu permasalahan yang keempat, yaitu mereka taklid buta, wis pokoknya melok opo jari tradisi. Tradisi nggak mungkin salah. Nah, adapun bedanya sama yang keenam ini adalah, yaitu ketika seseorang mendapatkan informasi yang baru dia dengar. Dia belum pernah mendengar itu sebelumnya. Bapaknya dia atau dulu sepanjang dia hidup, dia nggak pernah mendengar itu dari orang-orang terdahulu. Maka sesuatu yang baru ini serta-merta langsung ditolak sama dia. Tanpa melihat sesuatu yang baru dia dengar ini, sumbernya dari mana, ya, kemudian landasannya apa, nggak pakai lihat. Pokoknya kalau pertama kali krungu, pertama kali dengar, wah ini berarti keliru ini. Saumur-umur gak tahu krungu koyo ngono. Pernah tahu ya? Ada orang-orang yang berdalil demikian. Saya ini hidup puluhan tahun, gak tahu krungu kok ngene. Gak pernah dengar seperti ini. Baru ini saya mendengar ucapan seperti ini. Baru ini saya mendengar hal seperti ini. Sehingga hanya dengan alasan dia belum pernah mendengarnya, serta-merta dia menolak sesuatu yang baru itu, informasi yang baru itu. Memang tidak semua informasi yang baru lantas kita benarkan.
Enggak, ini bukan berarti kita menghukumi, oh berarti kalau kita dapat informasi yang baru, yang kita belum pernah mendengar sebelumnya, berarti harus dibenarkan Ustadz. Enggak juga. Itu enggak bisa dijadikan sebagai barometer. Baru dengar atau sudah lama dengar, apakah itu barometer kebenaran? Tidak, ini yang kita bahas. Barometer kebenaran tidak diukur dengan cara apakah kita baru dengar itu pertama kali, atau kita sudah mendengar itu sebelumnya. Enggak diukur dari situ. Bisa jadi apa yang baru kita dengar, ya, apa yang baru kita dengar bisa jadi itu adalah kebenaran, tapi bisa jadi itu juga adalah sebuah kekeliruan. Sebaliknya, apa yang sudah kita dengar bisa jadi itu kekeliruan, tapi bisa jadi itu adalah kebenaran. Contoh misalnya, ada orang yang mengatakan kepada Anda bahwasanya Nabi SAW itu dakwahnya pertama kali adalah tentang, atau jangan itu wis. Atau misalnya saya mengatakan, ada orang yang mengatakan kepada antum bahwasanya dosa yang paling besar adalah zina misalnya. Ucapan ini pernah nggak antum dengar sebelumnya? Antum selama ini yang selama ini antum dengar, dosa yang paling besar apa? Syirik kepada Allah. Nah, ada informasi baru. Ada orang menyampaikan informasi yang baru kepada Anda bahwa enggak, bukan syirik. Dosa yang paling besar adalah zina. Apakah informasi yang baru ini Anda benarkan atau Anda dustakan? Kalau Anda dustakan, kalau Anda katakan itu salah, apa barometer Anda? Nah, ini ada barometernya. Jangan kemudian Anda dustakan dengan alasan, iyo, gak tahu aku krungu ustadz ngomong buat ngono. Saya nggak pernah dengar ada ustadz bicara seperti itu. Baru kau yang ngomong seperti itu. Kalau zina itu adalah dosa yang paling besar. Ini alasan yang atau barometer yang keliru. Ketika Anda landasannya menolak ucapan dia, bahwasanya landasannya karena itu informasi yang baru Anda dengar, maka ini keliru. Katakan saja bahwasanya informasi yang kau sampaikan bahwa zina adalah perbuatan dosa yang paling besar, bukan syirik kepada Allah, saya tolak karena bertentangan dengan dalil Al-Quran. Oh, itu landasannya. Karena Allah mengatakan, misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan. Masuk zina di situ. Nah, paham ya maksudnya ya bab ini ya? Baik. Kita baca di sini dalil yang disampaikan oleh beliau, al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Mereka berdalil, berargumentasi, barometer kebenaran adalah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau apa yang sudah mereka dengar dari orang-orang terdahulu. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 51. Allah mengatakan qala fama balul qurunil ula, yakni ucapan Firaun. Firaun mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana dengan umat-umat yang terdahulu? Maksudnya Firaun menganggap Nabi Musa ini keliru karena umat-umat yang terdahulu belum kenal engkau. Umat-umat sebelum engkau lahir, orang-orang yang dilahirkan sebelum engkau, bagaimana nasib mereka? Mereka nggak kenal dakwahnya. Paham maksudnya? Ya, mereka nggak kenal dakwahnya. Mereka tidak beriman dengan Tuhan yang kau sembah. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka keliru gara-gara nggak beragama seperti agamamu, tidak beriman seperti keimananmu? Maka Firaun berusaha untuk mematahkan hujahnya Nabi Musa dengan alasan bahwa orang-orang terdahulu itu tidak beragama seperti agamamu. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh beliau. Wa qawlihi, dan juga firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 24.
ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ya, mereka kaum-kaum yang mendustakan para nabi, mereka mengatakan kami nggak pernah mendengar ini dari bapak-bapak kami sebelumnya. Ini yang tadi kita singgung. Kait iki krungu. Sebelumnya kami nggak pernah dengar seperti ini dari nenek-nenek moyang kami. Maka dengan alasan itu mereka menolak dakwah yang hak. Mereka menolak kebenaran. Ini sedikit pengalaman cerita. Ya mungkin sekitar 2005, 2006 berapa tahun yang lalu. Ya wis suwe lah pokoknya lah. Ya 2005, 2006 itu. Kita pernah ditunjuk jadi imam sholat di suatu masjid dekat rumah. Ketika itu jamaah masih belum atau jarang, sedikit yang mengenal namanya sunnah sujud tilawah atau sujud sajidah. Ya, ada yang sudah tahu, cuman nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang insya Allah sudah banyak yang tahu. Di zaman-zaman seperti itu, tahun-tahun seperti itu masih sedikit orang tahu sujud tilawah. Maka sudah kita membaca salah satu surat yang ada sujud tilawahnya. Kalau nggak salah surat An-Najm. Afabihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujud. Nah, ketika sujud, jamaah mayoritas nggak ikut sujud. Subhanallah. Itu. Bingung kan kita kan? Kita sempat ngelihat dari balik tangan ini. Iya, kan sing sujud nih. Nah, ngintip-ngintip, curi-curi pandangan dari balik. Kan ya maksudnya ya? Antum kan ketika sujud, tangan ini kan masih bisa melihat jamaah yang ada di belakang itu. Kita coba curi-curi penglihatan itu. Ada yang sujud cuman sedikit. Rata-rata sing tak delok sikil kabeh. Kaki-kaki semuanya, nggak ada yang sujud. Sedikit yang sujud. Subhanallah, subhanallah gitu kan. Itu sudah bergema masjidnya itu subhanallah semua itu. Hanya sudah kita bangkit, ya kemudian kita selesaikan sholatnya. Akhirnya beneran di pintu luar kita sudah didang ini, dicegat istilahnya, dicegat sama ya orang-orang yang usianya sudah tua, ya orang-orang yang usianya sudah tua. Ketika itu kita dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, tadi kok langsung sujud? Nggak rukuk dulu, nggak i'tidal dulu, kenapa kok langsung sujud? Maka kita jelaskan, itu namanya sujud tilawah, sujud sajidah. Ketika ada ayat yang di situ ada tanda sajidah, ada tanda untuk sujud, maka disunahkan untuk sujud. Sujud apa itu? Kita nggak pernah dengar ada sujud seperti itu dari dulu. Tuh. Kita disalahkan ketika itu hanya gara-gara mereka selama ini hidup bertahun-tahun nggak pernah tahu ada namanya sujud tilawah. Nggak tanya dalilnya apa, dasarnya apa, ya, riwayat apa, hadisnya, nggak tanya itu. Argumentasinya apa? Gak tahu krungu. Itu. Wis pokoknya kon salah, soalnya aku gak tahu krungu ngono itu. Ya, nggak pernah dengar ada seperti itu. Dan mereka merasa tua. Ya bukan merasa, memang tua kan. Ya, mereka merasa sudah tahunan saya hidup. Ya, nggak pernah saya dengar namanya ada sujud tilawah. Ente baru umur belasan tahun, ya sudah memunculkan perkara yang baru. Nah, ini yang tadi kita maksudkan. Dia menolak kebenaran dengan barometer baru pertama kali dengar. Tapi kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, "Idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim." Ketika datang para rasul kepada kaumnya, maka mereka ketika datang para rasul dengan membawa al-haq, dengan membawa kebenaran, maka kaumnya menolak dengan alasan, dulu bapak-bapak kami nggak pernah mengatakan demikian, baru kau yang mengatakan seperti itu. Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a fir'auna ilal imani ihtajja fir'aunu bima alaihi al-awwalun. Ketika Nabi Musa misalnya datang kepada Fir'aun untuk mendakwahi Fir'aun, mengajak Fir'aun kepada iman agar Fir'aun beriman kepada Allah,
Allah memerintahkan Musa dan Harun, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dalam surah Thaha. Kata Allah, wahai Musa dan Harun, berangkatlah kalian berdua menuju Fir'aun. Dan ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, agar Fir'aun takut dan mau kembali, ya mau beriman kepada Allah. Namun ternyata Fir'aun ketika didakwai sama Nabi Musa, Fir'aun menolak dakwanya Nabi Musa dengan alasan, dengan argumentasi bahwa orang-orang terdahulu tidak ada yang mengucapkan seperti ucapanmu ini. Orang-orang yang sebelumnya, orang-orang terdahulu, belum ada yang beragama seperti agamamu ini, wahai Musa. Fama qala fama balul qurunil ula. Ya, kata Fir'aun, bagaimana dengan keadaan umat-umat yang dahulu, di mana mereka belum mengenalmu, belum beragama dengan agamamu. Agamamu ini masih baru. Yuridu an yahtajja bima alaihi al-qurunil ula allati sabaqathu minal kafarah. Fir'aun ingin untuk mematahkan hujjahnya Nabi Musa dengan generasi terdahulu. Yang mana generasi terdahulu di atas kekufuran. Memang generasi sebelumnya di atas kekufuran. Wa hadhihi hujjatun batilah. Ini adalah argumentasi yang batil. Wa hiya hujjatun jahiliyah. Ini adalah hujjahnya orang-orang jahiliyah. Ya, tapi sangat disayangkan masih ada di antara sebagian manusia yang berdalil, berargumentasi dengan tadi yang kita sampaikan itu. Baru pertama kali dengar, bapak-bapak kami, orang-orang yang sudah lawas, yang sudah generasi sebelumnya nggak pernah mengucapkan seperti itu, nggak pernah berdakwah seperti itu. Ini adalah hujahnya orang-orang jahiliyah. Wa kama qala qaum Nuhin lamma da'ahum ilallah. Sebagaimana juga yang diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mendakwai mereka untuk bertauhid kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan seperti yang Allah abadikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 24, ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Tidaklah Nuh ini, kata kaumnya Nabi Nuh, Nuh ini cuman manusia biasa seperti kalian. Ya, Nuh cuman manusia biasa seperti kalian. Dia berdakwah hanya ingin supaya dia ini menjadi orang yang unggul di antara kalian. Ya, menjadi orang yang paling top di antara kalian. Walau syaa Allah la anzala malaikatan. Seandainya Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada kami, Allah nggak ngutus Nuh. Allah hanya mengutus, Allah pasti akan mengutus malaikat. Ya, ini juga salah satu kebiasaan jahiliyah. Seorang yang menyeru kepada kebaikan itu harus perfect. Nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada kesalahan, kekeliruan sama sekali. Harus perfect, sempurna, baru boleh dia mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau dia ini manusia, maka sifatnya manusia itu adalah kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti ada kekeliruan. Maka nggak pantas manusia yang punya kesalahan, punya kekeliruan, tahu-tahu mengajak manusia yang lain kepada kebaikan. Makanya ada kalimat sebagian orang, ya, urus dirimu sendiri. Ketika diajak kepada kebaikan, dia mengatakan urus dirimu sendiri. Kau itu banyak dosanya, kau banyak kesalahan. Perbaiki dirimu sendiri, jangan sibuk memperbaiki orang lain. Pernah dengar nggak kayak gitu? Banyak, sering. Ya, perbaiki dirimu, jangan sibuk memperbaiki orang lain. Ini sudah pernah kita singgung. Masih ingat tentang dokter mata? Pernah kok, di sini saya ingat kok. Iya, dokter mata, apa dokter mata? Dokter matanya ini, matanya dia itu juga sakit gitu loh. Nggak bisa melihat dengan jelas, kacamata tebel. Tapi dia buka praktek. Ya kan? Kita kalau punya pemikiran seperti orang-orang itu, kita akan mengatakan, wih, dokter ini apa? Motoi dewe gak beres. Kok ngobati mata orang lain? Kok memeriksa mata orang lain? Ada nggak orang yang mengatakan kepada dokternya, dok, genek no motomu disi, baru muka praktek.
Jangan matamu kayak gitu terus buka praktek. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Maka kita tetap wajib untuk memperbaiki kesalahan kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, wajib. Cuman jangan menunggu kita menjadi manusia sempurna baru amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak akan mungkin antum amar ma'ruf nahi mungkar kalau ngenteni sempurna. Ya, maka orang-orang jahiliyah mereka mempersyaratkan orang yang berdakwah harus yang sempurna. Seperti siapa? Malaikat. Nah, kalau malaikat yang berdakwah kepada kita baru cocok. Tapi kalau Nabi Nuh menungso, manusia biasa. Ya, basyarun mithlukum. Dia manusia biasa seperti kalian yang juga punya banyak kekeliruan, punya banyak salah. Nabi itu salah nggak jamaah? Atau maksum? Berarti nggak ada kesalahan sama sekali. Nabi itu maksum dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, Nabi maksum dari kekeliruan-kekeliruan yang sifatnya kabair, dosa-dosa besar. Seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berzina, berdusta. Ini dijaga Nabi, nggak mungkin melakukan perbuatan itu. Kemudian Nabi maksum dari sisi keliru menyampaikan risalah, nggak mungkin. Ya, Nabi keliru dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, keliru dalam menyampaikan wahyu, ini juga nggak mungkin, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi itu maksum dari sisi akhlak-akhlak yang tidak pantas. Ya, dari sisi akhlak-akhlak yang nggak pantas. Ya, nggak mungkin Nabi itu sifatnya banyol, ya kan? Apa istilahnya? Begecekan. Ya, Nabi itu sifatnya akhlaknya begecekan gitu. Enggak. Jadi dijaga sama Allah akhlaknya. Enggak mungkin dia melakukan akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Namun Nabi dan Rasul tidak maksum dari shaghair, dari kekeliruan-kekeliruan yang kecil, yang manusiawi. Seperti lupa, ya, atau kemudian apa istilahnya? Ya, terpeleset, ketidaksengajaan. Seperti Nabi Musa alaihissalam nggak sengaja membunuh seseorang, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa nggak sengaja membunuh seseorang. Nah, kalau ini mungkin terjadi pada Nabi dan Rasul. Baik, maka Nabi dan Rasul juga memiliki kesalahan. Kalau gitu nggak pantas untuk berdakwah, nggak pantas untuk mengajak kita kepada kebaikan, harusnya para malaikat. Kemudian kata mereka, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami nggak pernah mendengar seperti ini dari nenek-nenek moyang kami yang terdahulu. Sama nggak kayak tadi yang sujud tilawah tadi? Ya. Ma sami'na bihadza. Kami nggak pernah dengar kayak gitu. Podo. Ya, kami nggak pernah mendengar dari dulu. Kami nggak pernah mendengar namanya sujud tilawah. Baru kau yang sujud tilawah itu. Kita dulu kayak gitu jangan. Faqabalu da'wata nabiyillah Nuhin bima alaihi aba'uhum ala annahu haqqun. Maka mereka membenturkan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam dengan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak mereka. Dan mereka memandang apa yang sudah mereka dengar selama ini dari bapak-bapak mereka, itulah yang hak. Sedangkan Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh yang merupakan informasi yang baru, maklumat yang baru bagi mereka, ditolak sama mereka. Ya, dengan alasan tadi, kait krungu. Ya, sebelumnya nggak pernah dengar seperti itu. Maka ini bukan barometer, bahaya. Orang menjadikan barometer kebenaran dengan kait krungu atau gak tahu krungu, itu dijadikan sebagai barometer, ini bahaya. Wa anna ma jaa bihi Nuhun batil li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Dan mereka meyakini dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam itu adalah kebatilan. Karena kait krungu tadi. Dan Nabi Nuh menyelisihi. Ya, karena Nabi Nuh menyelisihi nenek moyang, menyelisihi apa yang sudah mereka dengar selama ini dari nenek moyang mereka. Wa kufaru Quraisyin yaqulun. Sama juga dengan kaumnya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Allah Azza wa Jalla mengabadikan ucapan mereka di dalam firman-Nya di surah
Sad. Ya, di surat Sad ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, "Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf." Kata orang-orang Quraisy, kami tidak pernah mendengar dakwah seperti ini. Yakni kami tidak pernah mendengar dakwah seruan seperti engkau wahai Muhammad ini. Kami tidak mendengar itu dalam generasi yang terakhir. Artinya bapak kami yang terakhir nggak pernah mengucapkan seperti ucapanmu ini. Nyembah harus satu, nggak boleh menyembah kepada selain yang satu ini. Makanya mereka menganggap dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah seruan yang aneh. Ya, Allah mengatakan, mereka berkata, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak yang selama ini kami sembah, selama ini disembah oleh nenek moyang kami? Ya, apakah sesembahan-sesembahan itu dibuang semuanya, kemudian hanya satu sesembahan yang disembah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, aneh di sini maksudnya sama seperti tadi. Aneh karena kayak apa? Kayak krungu. Nah, sesuatu yang baru didengar itu adalah sesuatu yang aneh bagi mereka. Ya, maka mereka menjadikan barometer kebenaran krungu, kait krungu, atau wis suwi krungu. Masih baru dengar atau sudah lama dengarnya. In hadza illa ikhtilaf. Tidaklah yang dibawa oleh Muhammad ini kecuali ikhtilaf, yaitu kadzib, dusta. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Ma sami'na bihadza alladzi jaa'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Kami nggak pernah mendengar seperti ini, yakni seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW fil millatil akhirah, ay millati abaihim wa ajdadihim. Kami nggak pernah mendengar dakwahnya Muhammad ini. Kami tidak mendapati pada bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, jid-jid kami, dan kakek-kakek kami. In hadza illa ikhtilaf. Tidaklah dakwahnya Muhammad ini kecuali ikhtilaf, yaitu kadzib, kedustaan saja. Fahum wasafu ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzib. Mereka mensifati, mereka menuduh dakwah seruan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kedustaan. Limadza? Li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Karena apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan apa yang selama ini berjalan dari nenek-nenek moyang mereka. Wa huwa ibadatul awthan, yaitu kebiasaan mereka menyembah berhala. Ya, Nabi datang dengan membawa ikhlas, dengan membawa tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, dan menghilangkan semua peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Mereka tidak mengembalikan perkaranya kepada agama nenek moyang mereka juga, yaitu Ibrahim dan Ismail. Bangsa Quraisy, Abu Jahal CS, mereka itu nasabnya sampai nggak kepada Ismail dan Ibrahim? Sampai. Kalau mereka jujur mengembalikan perkara kepada nenek moyang, artinya nenek moyang itu adalah barometer kebenaran, kenapa mereka nggak ngambil Ibrahim dan Ismail sebagai barometer nenek moyang mereka? Kenapa yang diambil kok nenek moyang yang dekat-dekat? Kenapa nggak ngambil loncat yang lebih jauh lagi? Yaitu Ibrahim dan Ismail, yang mereka sepakat Ibrahim dan Ismail adalah Nabiullah, adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal raja'u ila ma kana alaihi aba'uhum qariban. Akan tetapi mereka justru mengembalikan perkara kepada nenek-nenek moyang mereka yang masih ya generasi belakangan, generasi yang apa ya istilahnya, yang baru ya. Jadi kan kalau Ibrahim ini ada, anak lupa berapa orang generasinya. Nah, mereka mengembalikan perkara kepada kakek mereka atau buyut mereka yang masih 2 tingkat atau 1 tingkat di atas mereka generasinya yang dekat. Wahum aba'uhum wa ajdaduhum fi Makkah min kuffari Quraisy, yaitu bapak-bapak mereka
yang ada di kota Mekah dari kalangan orang-orang kafir Quraisy juga. Fahadhihi sunnatul kuffar. Maka yang seperti ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Wa hadhihi sunnatul jahiliyah. Ini adalah kebiasaannya kaum jahiliyah, ayyahtaju biman sabaqahum minal umam. Yaitu mereka berhujjah, berdalil, berargumentasi dengan umat-umat yang mendahului mereka. Wal wajib 'alal uqala an yanzuru ma'ar rusul wa yuqarinu bainahu wa baina ma 'alaihi aba'uhum. Yang wajib bagi orang yang cerdas, orang yang berakal adalah dia melihat apa sih yang dibawa sama Rasul ini. Kemudian dia membandingkan dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Istilahnya dikomparasikan. Apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang dikomparasikan dengan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Liyattadhiha lahumul haqq minal batil. Agar nampak mana yang hak dan mana yang batil. Ya, harus dikomparasikan kalau mau fair, kalau mau jujur, komparasikan. Ya, apakah dakwahnya para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, ya, apakah menyeru kepada kebatilan, menyeru kepada kesesatan? Tidak. Justru nenek moyang kalian yang mengajarkan kebatilan kepada kalian. Beribadah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bisa mendengar, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan apapun. Itu kan yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Bahkan nenek moyang kalian membuat sendiri berhala-berhala tersebut. Kemudian setelah dibuat, kalian menyembah apa yang kalian buat. Ainal uqul. Di mana akal kalian? Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab sirah, di antara perbuatan orang-orang di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka membuat berhala dari roti. Khubz, dari roti. Sehingga ketika mereka lapar, mereka makan berhala mereka sendiri itu. Tuhan dipangan namanya deh. Ya. Itu yang diajarkan sama nenek moyang kalian. Bandingkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Beribadah kepada pencipta kalian. Ingat, orang-orang Quraisy, mereka meyakini nggak pencipta itu Allah? Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki. Ya, Allah sebagai yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun." Katakanlah, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Abu Jahal disuruh, Abu Jahal CS ditanyai kayak gitu. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Pertanyaan-pertanyaan ini ketika dilontarkan kepada Abu Jahal dan kawan-kawan, orang-orang Quraisy, fasayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah. Okay. Dan Nabi menyeru kalian untuk menyembah kepada yang menciptakan ini, yang kalian meyakini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bandingkan, komparasikan dengan apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian. Mana yang lebih, ya mana yang lebih diterima akal sehat. Amma ighlaqul bab ala anfusihim yaqulun ma naqbalu illa ma alaihi aba'una wa la naqbalu ma yukhalifu fahada laisa min sya'nil uqala fadlan 'anil ladina yuriduna an-najata li anfusihim. Adapun kalau mereka menutup pintu, ditutup pintu mereka, artinya mereka nggak mau menerima apapun yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka dengar dari nenek moyang. Wes, ditutup. Pintunya ditutup. Informasi baru apapun yang masuk, nggak akan mereka terima. Ya, kalau itu bertentangan dengan nenek moyang, bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan apa yang selama ini kita dengar, wis, kita nggak akan menerimanya. Nah, adapun kalau perbuatan seperti itu, kata beliau, maka ini bukan ciri orang yang cerdas, bukan ciri orang yang berakal. Ya, apalagi ciri orang-orang yang menginginkan keselamatan atas dirinya.
Ya. Maka sekali lagi ya kawan, barometer kebenaran ya bukan dilihat dari tadi. Apakah pernah kita dengar atau belum pernah kita dengar? Enggak, ini sama sekali bukan barometer. Tidak bisa dijadikan timbangan ini hak atau ini batil. Wal'an ubadul qubur idza nuhu an ibadatil qubur qalu hadza alaihi al-baladul fulani wa alaihi al-jama'atul fulaniyah wa alaihi qurunun madat. Nah, sekarang kata beliau, di zaman kita sekarang ada ubadul qubur. Orang-orang kaum muslimin yang mereka menyerahkan ibadah mereka kepada kuburan-kuburan keramat. Mereka berdoa, minta-minta hajat kepada kuburan-kuburan itu. Atau mereka minta kesembuhan, minta diselamatkan dari bencana, minta dientaskan musibahnya kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya, ini sudah masuk kategori ubadul kubur, penyembah kubur. Ya, meskipun mereka katanya, enggak, saya enggak pernah sujud di kuburan kok. Ya, tapi kau meminta kepada penghuni kubur, atau kau jadikan penghuni kubur ini sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, maka itu sudah dikatakan beribadah kepada penghuni kubur. Nah, para penghuni kubur ini, loh kok penghuni kubur? Para penyembah kubur ini, ketika mereka dilarang dari perbuatan mereka yang meminta-minta kepada kuburan-kuburan tersebut, ketika dilarang, ketika diingkari, mereka mengatakan, ini sudah maklum, sudah dilakukan di negeri tertentu. Ya, negeri kita ini berdoa kepada kuburan, bukan mendoakan penghuni kubur, beda. Ya, meminta berdoa kepada penghuni kubur, ini sudah sesuatu yang lumrah. Ya, sesuatu yang wajar dilakukan oleh manusia di negeri kita. Ya, atau ada kelompok yang juga melakukan seperti ini dan mereka jumlahnya banyak. Mereka beralasan bahwasanya perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang sudah turun-temurun. Ya, nenek moyang kita, ya wis ngene kelakuan nih. Wa ashabul mawalid idza nuhu qila lahum hadhihi bid'ah qalu hadha syai'un ma'mulun bihi qablana. Walau kana batilan ma amiluhu. Demikian juga dengan orang-orang yang merayakan maulid-maulid. Entah maulid Nabi atau kalau Rafidhah merayakan maulid Ali, maulid Fatimah, ya, maulid Hasan, maulid Al-Husain, ya banyak maulid-maulid perayaan, maulid-maulid itu. Ketika kita ingkari mereka dengan mengatakan bahwa peringatan-peringatan maulid demikian itu bid'ah di dalam agama, maka mereka mengatakan, wah, ini peringatan maulid ini sudah berjalan di tengah masyarakat kita sejak orang-orang terdahulu. Sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh kakek-kakek kita terdahulu. Ya wis ngene. Seandainya peringatan maulid ini bid'ah, peringatan maulid ini adalah sesuatu yang terlarang, maka pasti orang-orang terdahulu sudah meninggalkannya. Ya. Apa kau merasa lebih pintar dari nenek moyang kita? Ya, kau kira umur biro sian, apalagi nanti pakai ngenyak gue ngono. Kau itu masih bau kencur, ya kan? Masih kemarin sore, ya kencing musik belum lurus sian gitu. Sudah mengatakan ini bid'ah, ya menyalahkan nenek moyang dianggap nenek moyang kita ini, kakek-kakek kita ini semuanya sesat menyimpang. Kalau memang sesat, tentu mereka yang lebih dahulu meninggalkannya. Ya. Maka apa jawaban antum? Sama seperti tadi kita singgung, seperti orang-orang Quraisy, kenapa yang diambil kok bapaknya atau kakeknya? Kenapa nggak lebih lawas lagi? Ya kan? Yang mereka jadikan patokan orang-orang Quraisy adalah bapak mereka, kakek mereka, atau buyut mereka. Artinya generasi yang masih dekat sama mereka. Kenapa nggak ngambil barometernya Ibrahim alaihissalam? Maka sama, kita pun juga demikian. Tanggung kalau kau mengambil barometer itu adalah bapak kalian dan kakek kalian dan buyut kalian yang masih dekat zamannya dengan kalian. Kata mereka, kalau seandainya ini bid'ah, pasti tidak akan dikerjakan oleh bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita. Maka kita jawab, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Tanggung bapak kalian,
Mending para salaf, para sahabat Nabi SAW. Seandainya memang perbuatan kalian maulid-maulid ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, pasti sudah diamalkan oleh siapa? Sahabat Nabi SAW. Ayo, mana yang lebih soleh? Bapak-bapak kalian, kakek kalian, atau para sahabat Nabi SAW? Mingkem misalnya. Ya, terpatahkan hujah mereka. Wa hadza ihtijaj ahli jahiliyah. Ini adalah hujahnya orang-orang jahiliyah. Falaisal ibrah bima alaihi nas wa innamal ibrah bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ibrahnya, barometernya itu bukan apa yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Tapi barometernya, tolak ukurnya adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nas yukhti'un wa yusibun. Karena kalau barometernya manusia, selain Nabi, manusia itu terkadang salah, terkadang juga benar. Lakin ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa shawabun qat'a. Adapun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti mutlak benar. Nggak mungkin salah. Ya, adapun selain Nabi bisa salah, bisa keliru. Kok bisa dijadikan barometer? Ya, ibarat seperti kita mau nimbang sesuatu, yang kita jadikan timbangan itu adalah barometer yang timbangan yang nggak jelas. Terkadang benar, tapi terkadang juga kita nimbang ngawur timbangannya. Kena digawe gak timbangan kok gini? Dia Anda punya timbangan digital gitu ya. Ketika Anda nimbang barang, misalnya apalah, nimbang ini kopi biasanya. Yang kopi kan nanti timbangan biasanya. Terkadang ketika ditimbang 1 ton. Kan cuman secuil gini tapi tulisannya 1 ton. Wah, gak bener ini. Tapi besok-besok ketika nimbang di situ, wah ini bener ini. Takarannya pas ini. Ya, tumben waras ini. Timbangannya. Besoknya lagi ditimbang lagi, tambah 2 ton. Tambah 2 ton. Ini timbangan kayak gini saya kena digawe gak? Gak iso digawe bisa dibuang. Sama manusia nggak bisa dijadikan sebagai barometer kebenaran. Karena manusia kadang benar dan kadang salah. Tapi kalau Nabi SAW itu pasti hak mutlak. Tidak mungkin ada kekeliruan. Wal wajib ittiba'uhu. Dan wajib untuk diikuti. Wallahu lam yakilna ila abaina wa ajdadina. Allah tidak membebani kita untuk kita mengikuti nenek moyang, mengikuti bapak-bapak kita, mengikuti kakek-kakek kita. Ayo sebutkan dalil. Satu pun dalil yang memerintahkan kita ikuti bapak-bapak kalian. Bagaimanapun nenek moyang kalian melo oi. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ikuti apa yang sudah berjalan. Ya, yang sudah berjalan dari tradisi kalian. Kalau ada informasi yang baru yang bertentangan dengan apa yang sudah berjalan, apa yang selama ini Anda dengar, maka tolaklah. Ada dalil kayak gitu? Nggak ada. Adanya adalah dalil mengikuti Nabi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa Rasul kepada kalian maka ambil. Ya, terima sudah. Gak usah ditimbang-timbang, dipikir-pikir lagi. Kalau itu keluar dari lisan Nabi SAW, ambil sudah. Ojo kakian mikir. Dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian maka tinggalkan. Ya, itu yang ada. Dalil mengikuti Rasul, bukan mengikuti nenek moyang. Walau kana alladhi 'indal aba wal ajdad yakfi mahtajajna ila rusul. Ya. Maka seandainya bapak-bapak atau nenek moyang itu sudah cukup, artinya cukup bagi kita untuk dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran, maka Allah tidak perlu mengutus nabi. Ya, nggak ada nabi yang diutus sama Allah. Cukup kita disuruh mengikuti siapa? Nenek moyang, selesai. Ya, jadi cara beragama itu adalah ikuti nenek moyang. Kalau seandainya kayak gitu,
maka cukup kita mengikuti nenek moyang. Dan tidak ada namanya nabi dan rasul. Nggak perlu Allah mengutus nabi dan rasul. Karena manusia sudah punya tolak ukur kebenaran, yaitu nenek moyang mereka. Tapi kenyataannya nggak demikian. Allah mengutus para nabi dan rasul berarti menunjukkan bahwasanya nenek moyang bukan tolak ukur kebenaran. Wa hakadha sufiyah. Nah, demikianlah kaum sufi, ya, kaum tasawuf. Tahu kaum tasawuf? Kan? Ya, biasanya muter-muter. Iya. Ya pulun, emang kan yang muter-muter itu pusing kan. Nah, setelah pusing mereka beragama. Jadi ngeluh dhisik baru beragama. Jadi agamanya dibangun di atas pusing tadi itu. Orang-orang sufi mengatakan ahwaluna takfi anittiba'ir rasul walana ahwalun walana ittisalun ma'allah wa na'khudhu anillahi mubasyaratan. Kata dia, kata orang-orang sufi ini, kita sekarang ini sudah cukup, kondisi kita sekarang ini sudah cukup, maka nggak perlu kita mengikuti rasul, ya, karena kita beragama langsung mengambil agama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mereka itu punya keyakinan bahwasanya wali-wali itu mendapatkan ilham dari Allah atau mendapatkan ya semacam, kalau dibilang wahyu juga nanti takut sama kayak Nabi. Ya, ya mereka mimpi. Ya mereka mimpi. Nah, dari mimpi itu mereka meyakini memiliki hubungan langsung dengan Allah. Atau yang lebih ekstrim lagi, wali-wali mereka bersatu dengan Allah. Yes, memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hubungan sudah langsung dengan Allah, ya kita nggak perlu rasul. Wa ahlus sunnah yakhuduna dinahum an amwat ya'nuna rijalas sanad. Sedangkan antum ahlus sunnah ini, antum mengambil agama ini dari orang-orang mati. Antum beragama, ngambil agama ini, menjadikan landasan agama ini. Dari mana? Dari orang-orang yang sudah mati. Maksudnya siapa orang-orang sudah mati? Perawi-perawi hadis. Loh ya kan? Antum mengambil hadis. Hadis ini diriwayatkan dari siapa si urip kak uangnya. Sudah meninggal. Kata mereka, antum mengambil agama ini dari orang-orang yang sudah mati. Kalau kita enggak, guru-guru kita mengambil agama ini dari Allah langsung. Jin maksudnya benar. Amanahnu fanakhudhu dinana anil hayy alladzi la yamut. Sedangkan kita mengambil agama ini langsung dari Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wa yaqulun ar-rusul innama yahtajuhum al-awam. Rasul itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang awam. Ya, bahasa mereka masih tingkat syariat. Ya, kalau tingkat syariat baru butuh rasul, mengikuti rasul. Amal khawas fahaula laisu bihajatin ilar rusul. Adapun orang-orang khusus, kata mereka, maksudnya orang-orang khusus ini sudah sampai tingkat makrifat. Ya, kalau sudah tingkat makrifat, ini orang-orang khusus, maka mereka tidak perlu dengan rasul. Karena mereka sudah bisa langsung terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul. Mereka menganggap, oh iya kalian masih tingkat syariat. Kalian nggak akan paham. Nanti kalau sampai tingkat makrifat baru paham. Ya, maksudnya gendengo dhisik, baru bisa paham itu. Nek sik normal gak paham itu, wis gak apa-apa, pek-peken wis gak paham itu. Li'annahum wasalu ilallah. Karena orang-orang khusus ini mereka terhubung kepada Allah. Wa arafu, dan mereka orang-orang yang paling mengenal Allah. Makanya biasanya orang-orang sufi itu mereka menggelari wali-wali mereka dengan al-arif billah. Iya kan? Pernah dengar nggak? Yang kita lihat di poster-poster apa pajangan-pajangan foto-fotonya orang-orang sufi itu. Nah, itu biasanya ditulis di bawahnya al-arif billah. Fulan bin fulan bin fulan, al-arif billah. Artinya yang
paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaisu bihajatin ilar rasul. Hakada yaqulu lahumus syaitan. Demikianlah syaitan membisikkan kepada mereka. Syaitan menghiasi ya kesyirikan-kesyirikan mereka, kesesatan-kesesatan mereka dihiasi oleh syaitan seakan-akan mereka ini berbuat kebaikan. Oh enggak, ini baik, kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang gila mereka anggap sebagai wali, ya kan? Istilahnya wali apa? Majdub. Ya, wali majdub. Ketika dikatakan kok bisa orang gila ODGJ dikatakan sebagai wali? Karena kata dia dia ini wali, dia gila itu karena tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Saking cintanya kepada Allah sampai hilang akalnya. Naudzubillah. Rasul, sahabat, mereka ini orang yang cinta nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih daripada mereka. Tapi yuk kau sing gendeng. Iya. Nggak ada yang gila. Berarti cintamu gak beres. Kok sampai bisa kau cinta kepada Allah berujung kegilaan? Ya, berujung gila. Berarti kau berangkat dari sesuatu yang keliru. Cintamu itu cinta yang keliru. Seandainya cintamu kepada Allah itu benar, nggak akan mungkin berujung kepada kegilaan. Mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam cinta kepada Allah, larut dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya, saking cintanya kepada Allah. Wa yaqul inna ashabat turuq la yahtajuna ila rusul li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah wa hadha min dinil jahiliyah wal waqi' wal waqa'i' katsiratun min hadzal naw'. Ya, intinya kurang lebih sama orang-orang jahiliyah atau ini adalah cara beragamanya orang-orang jahiliyah, orang-orang sufi ini. Ya, dan banyak orang-orang yang kenyataan seperti yang tadi kita sebutkan, mereka masih memiliki perangai-perangai jahiliyah dalam masalah yang ke-6 ini, yaitu mengukur segala sesuatu dari apa yang mereka dengar atau apa yang belum mereka dengar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin dari apa yang kita sampaikan di masalah yang ke-6 ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Iya. Iya, termasuk di antara syubhatnya syaitan, yaitu syaitan menunda-nunda kita untuk beramal soleh ya dengan berbagai macam alasan. Di antaranya adalah takut kalau kita nanti nggak bisa istiqomah misalnya. Nah, ini banyak, terutama akhwat misalnya. Mereka nggak mau menutup aurat mereka dengan alasan takut nggak bisa istiqomah. Banyak nggak kayak gitu? Iya, nanti kalau saya pakai jilbab, saya menutup aurat, nanti khawatir nggak istiqomah. Kadang dipakai, kadang dilepas, kadang dipakai, kadang dilepas gitu. Akhirnya ya wis mending gak blas gitu. Ya, demikian juga di antara syubhatnya syaitan yang melemahkan para talibul ilm, yaitu kalau kita keseringan ikut kajian, ya enggak, bukan jadi ustaz maksudnya. Kalau kita keseringan ikut kajian, maka kita semakin banyak tahu. Kalau kita semakin banyak tahu, maka berarti beban kita semakin berat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Iya kan? Antum semakin ikut kajian kan semakin banyak yang antum tahu. Berarti antum punya banyak kewajiban-kewajiban dari ilmu yang antum ketahui itu. Ilmu yang antum ketahui wajib nggak diamalkan? Wajib diamalkan. Tuh. Antum tahu ilmu itu dari mana? Dari ngaji, dari ikut kajian. Coba seandainya antum nggak ikut kajian, enteng.
nggak ada kewajiban, nggak ada beban. Nah, mending nggak tahu. Ini syubhatnya syaitan. Ya, maka sama seperti tadi juga, yaitu seorang tidak mau melakukan suatu kebaikan dengan alasan tadi, saya masih banyak dosa, saya ditunda-tunda. Sampai akhirnya dia mati dalam kondisi di atas dosanya tersebut, naudzubillah. Ya, peringatkan kepada dia bahwasanya kalau hatinya masih kotor, kalau dirinya masih berlumuran dosa, maka segera bertobat kepada Allah. Segera bertobat, kemudian dengan cara kau melakukan amal-amal soleh, maka hatimu sedikit demi sedikit akan dibersihkan. Ya, kapan mulainya kalau kau ternyata terus mengolor-ngolor bertobat kepada Allah, ya menunda-nunda kau beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, sampai nunggu hatinya bersih, sampai mati pun tidak akan bersih kalau dia tidak memulai dari dirinya sendiri. Ya, ingat kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal luar biasa dosanya. Tidak ada dosa yang lebih besar yang kita hidup sekarang ini. Tidak ada yang memiliki track record dosa seperti dosanya Ikrimah. Apa dosanya Ikrimah? 11-12 kayak apa ya? Abu Jahal mencela Nabi, ya, memusuhi Nabi, bahkan berperang melawan Nabi SAW. Ini ono uang zaman saiki tahu perang melawan Nabi. Nah, Ikrimah tahu. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Ya. Maka bertobat kepada Allah, kemudian laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Perlu diketahui bahwa berdakwah baik kepada orang terdekat ataupun kepada orang lain harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita mengajak mereka kepada Allah. Ini asas dalam berdakwah, penting jamaah. Kita mengajak mereka kepada Allah, bukan mengajak mereka kepada diri kita. Kalau Anda memasang target bahwasanya fulan ini ketika kita dakwahi, maka fulan harus ikut kepada saya, bukan ikut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan dakwah yang hak. Ini bukan dakwah yang hak. Karena dakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Nabi memerintah, menyeru mereka, mengajak manusia kepada Allah, bukan menyeru kepada dirinya, enggak, tapi menyeru kepada Allah. Contoh misalnya, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, ketika antum berdakwah, misalnya ya ada dua anak sedang bermain-main di luar masjid sini, waktunya sholat, ya kan? Waktunya sholat, Anda mengajak mereka untuk leren, berhenti mainnya, dan ngambil wudhu, melaksanakan sholat. Ini kan dakwah kan? Anda mengajak mereka untuk sholat. Ayo le, mandek le, dolene le. Ayo wudhu, sholat. Ini mengajak Anda. Nah, salah satu dari dua anak tadi merespon Anda dengan respon yang nggak enak jawabannya. Kurang ajar. Opo wae sing ngongkon-ngongkon. Bapakku duduk, ngongkon karpu, kate dolen, kate sholat, cok ngurus ngono ngali ngono. Gak enak jawabannya, sengak. Ya. Anak yang kedua merespon ajakan Anda untuk sholat dengan respon yang sopan. Nggih Pak, nggih matur nuwun, nggih gitu. Sopan dia. Ya wis, kemudian Anda tinggal masuk ke dalam masjid. Anda sholat, setelah selesai sholat, Anda dapati anak yang kurang ajar tadi, yang merespon Anda dengan respon yang jelek, ikut sholat bersama Anda.
Sedangkan tadi yang responnya sopan, kalem, tetap nang jopo gak sholat. Antum lebih cinta kepada anak yang mana? Di sini menentukan. Tadi dakwahnya antum itu mengajak sholat itu, antum ngajak kepada diri antum atau ngajak kepada Allah? Lu jawab dhisik. Antum cinta kepada yang mana ini? Itu menentukan nanti. Yang kurang ajar. Ya. Nah, kalau itu berarti tadi dakwah antum, ajakan antum benar-benar antum mengajak dia kepada Allah. Terpenuhi sudah. Ya enggak? Dia benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kekurangan ajarannya ini adalah dosanya dia juga. Tapi kalau antum cintanya kepada yang tadi, yang sopan, yang merespon dengan respon yang baik, berarti tadi antum ngajaknya bukan ngajak kepada Allah, tapi ngajak kepada diri pribadi. Mengajak untuk menghormat kepada antum. Ya, maka ini asas dalam dakwah. Ajak mereka kepada Allah, bukan mengajak kepada diri pribadi. Maka ketika kita mengajak kepada keluarga, mengajak kepada teman-teman, kita bukan diperintahkan untuk merubah mereka. Nggak ada. Kita diperintahkan oleh Allah bagaimana caranya supaya keluargamu berubah. Ya, bagaimana caranya supaya lingkunganmu berubah. Nggak ada. Yang ada kita diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Para nabi dan rasul juga diperintahkan untuk menyampaikan. Ketika keluarganya tidak menerima dakwah, lingkungannya tidak menerima dakwahnya, apakah nabinya disalahkan? Dosa? Tidak. Nabi Nuh, bojone kafir enggak? Hah? Kafir. Nabi Lut, istrinya kafir. Apakah Nabi Nuh dan Nabi Lut disalahkan gara-gara istrinya tidak beriman? Tidak. Yang penting sudah menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Anda ketika berdakwah, jangan kesusu mencari hasil. Hasil itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda laksanakan dakwah dengan proses yang benar, dengan cara yang benar, dengan tutur kata yang benar, dan dengan porsi yang benar, gaya bahasa yang benar. Sesuaikan, kalau sama orang tua demikian, kalau sama anak-anak demikian, kalau sama teman demikian. Kemudian sampaikan apa yang memang penting untuk disampaikan. Dengan gaya bahasa yang memang dipahami oleh mereka. Jangan bertele-tele. Pak, ini bapaknya masih awam ini. Kita harus berpegang dengan manhaj salaf. Bingung gitu. Apa manhaj itu? Salaf itu apa? Disampaikan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti sama mereka. Nanti lama-kelamaan juga mereka paham apa itu manhaj, apa itu salaf, itu nanti. Ya, tapi sampaikan dengan gaya bahasa yang dipahami oleh mereka. Kalau mereka pahamnya bahasa-bahasa orang-orang awam, ya antum harus turun. Harus menurunkan. Ya, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah paham ini, terus gaya bahasanya ke mereka ini, ya gaya bahasa kayak ngomong sama orang-orang yang sudah paham agama gitu. Beda. Ya, nanti mereka menerima atau tidak, mereka merespon dengan respon yang baik atau tidak, itu bukan urusan Anda. Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah. Insya Allah kalau Anda ikhlas, pahala sudah Anda dapatkan ketika Anda berdakwah. Ya. Tidak menunggu orang ini menerima dakwah antum, baru Anda dapat pahala. Tidak. Sejak start Anda berdakwah, Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kalau memang ikhlas. Wallahu a'lam. Cukup. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.